61 ayat 2 dan 3. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang mantap. Mazmur pasalnya yang ke-61. Kalau sudah, mari kita ucapkan bersama-sama dengan suara yang tetap semangat, tetap sukacita. Amin. Yuk mari kita perkatakan 1, 2, ya. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Amin. Silahkan duduk. Tuhan memberkati kita sekalian. Ada satu masa di mana seorang yang sangat berkenan di hati Tuhan, yaitu selevel daripada Raja Daud pun, dia pernah mengalami satu masa, satu titik di mana dia mengalami persoalan yang membuat jiwanya sendiri itu mengalami letih lesu. Ada satu titik di mana dia menghadapi persoalan yang membuat jiwanya dan hatinya itu mengalami sampai mengalami kelemahan. Itu sebabnya dia berkata tadi, dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Kenapa? Karena dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Bukan cuma hatinya lemah lesu, bukan karena persoalan yang berat yang dihadapinya itu membuat jiwanya, membuat hatinya lemah lesu, tetapi bersamaan dengan itu juga dia diperhadapkan dengan satu tuntutan, di mana itu tadi seperti gunung yang terlalu tinggi bagiku, katanya. Bukan cuma membuat jiwa, membuat hati letih lesu, tetapi sementara itu juga dia harus berjalan, di mana harus dia jalani gunung di hadapannya yang justru itu terlalu tinggi bagi dia. Di tengah-tengah situasi seperti itu, maka yang dibutuhkan oleh Raja Daud adalah tuntunan Tuhan. Amin. Tuntunan Tuhan itulah yang dia butuhkan dalam situasi kondisi di mana dia ngalamin keletihan jiwa, dia mengalami kelelahan hatinya di sana. Sementara harus juga dia berjalan terus, tidak boleh berhenti, tapi terus berjalan. Dan perjalanan yang di depan yang dihadapinya itu adalah perjalanan bukit batu yang justru terlalu tinggi bagi dia. Kalau bukit batunya masih bisa dijalani, itu masih mending. Tolong dulu ya. Bukankah itu yang kita hadapi pada hari-hari sekarang ini, saudara? Hari-hari ini banyak jiwa yang lelah. Nggak tahu kalau saudara nggak lelah jiwanya, tapi yang ku pantau, yang ku perhatikan, banyak orang yang sudah mengalami kelelahan jiwa, saudara. Sementara kelelahan jiwa yang dihadapi harus pula berhadapan dengan situasi yang terus berjalan. Gak bisa pula cuma lelah, ya udah lelah jiwaku, lalu berhenti sampai di situ, nyerah sampai di situ. Tidak. Sementara lelah jiwa, tapi dia harus juga berjalan. Dan perjalanan yang dijalani itu seperti perjalanan mendaki bukit batu yang terlalu tinggi untuk kita lewatin, terlalu tinggi untuk kita jangkau. Itu yang ada di hadapan kita, yang harus kita jalani juga, Tuhan. Sementara kita sekarang ini pun kondisi sudah lemah, kondisi sudah lesu. Oleh sebab itu, mungkin doa daripada Daud itu bisa kita samakan menjadi doa kita juga hari ini. Doa daripada Daud itu bisa menjadi doa kita juga. Dari ujung bumi, memang ujung bumi di mana ya? Di sinilah mungkin ujung bumi kita, saudara. Ya, orang yang di tempat sana ujung buminya sana juga, saudara. Dan biarlah kita satukan doa kita juga supaya di tengah-tengah situasi tersebut ada tuntunan Tuhan. Ternyata, saudara, bukan soal berapa besar, bukan soal berapa tinggi, bukan soal berapa banyak masalah yang kita hadapi, tetapi kalau kita belajar akan tuntunan Tuhan, maka apapun bisa kita lewati. Amin.
Mari kita mau lihat ada satu hal kebenaran, dan itu yang harus menjadi tuntunan juga dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita buka 2 Samuel pasal 21 untuk kita melihat bahwa ternyata kelelahan jiwa itu, saudara, kalau kita nggak ngerti tuntunan Tuhan, memang kita pasti akan lelah jiwa. Daud saja, setingkat Daud saja itu dia mengalami kelelahan jiwa. Setingkat nabi-nabi yang hebat di Alkitab pun mereka mengalami kelelahan jiwa. Tetapi ketika mereka bisa dipulihkan, itu adalah ketika mereka mendapatkan tuntunan Tuhan. Itu sebabnya yang kita butuhkan situasi sekarang ini, di mana bukit yang kita mau daki itu adalah masih gunung yang terlalu tinggi bagi kita. Memang terlalu tinggi lah. Nggak ada yang bisa memprediksi kapan berakhirnya persoalan ini. Nggak ada yang bisa memastikan kapan berhentinya. Sehingga memang terlalu tinggi untuk kita daki, saudara. Sementara sekarang pun kondisi mungkin sudah lelah. Sementara kondisi sekarang pun sudah lesu, saudara. Sehingga harus lagi, udah lesu keadaan, udah lemah keadaan. Kalau kita di kondisi keadaan mungkin tinggi pun dia bisa kita daki, tapi ini kondisi pun sudah lemah, dipaksa lagi harus mendaki gunung yang terlalu tinggi bagi kita. Mari kita belajar daripada Daud apa yang dialaminya dalam 1 Samuel, 2 Samuel pasalnya yang ke-21 ayat 15 sampai dengan 22. Mari kita lihat dalam 2 Samuel pasal 21 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 22. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai apa? Daud menjadi lelah, Daud menjadi lesu, dikatakan di sana. Agak jarang kita dengar Daud menjadi lelah, ya. Pernah saudara dengar Daud, kecuali ayat yang kita lihat tadi, tapi dalam peperangan, pernah kau saudara dengar Daud pernah mengalami kelelahan? Kayaknya nggak pernah, kecuali dalam Mazmur, ya. Dalam Mazmur, dalam doa-doanya, dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, dia terbuka dengan Tuhan. Dia nyatakan apa yang dihadapinya, dia curahkan isi hatinya. Tapi biasanya dalam praktek, di dalam lapangan, jarang kita dengar Daud mengalami kelelahan. Tapi sekali ini, dalam 2 Samuel pasal 21 ayat 15 ini, Daud katanya berperang melawan orang Filistin sampai menjadi lesu. Kenapa dia sampai menjadi lesu? Karena dia lupakan tuntunan Tuhan. Dan memang tuntunan Tuhan itu, kalau kita tidak buka hati dengan sungguh-sungguh, tidak peka dengan sungguh-sungguh, maka biasanya tuntunan Tuhan itu akan samar bagi kita. Samarnya tuntunan Tuhan itu membuat kita menjadi lelah. Dalam dunia sekarang ini saja, saudara, dalam dunia marketplace yang kita hadapi, apakah aparat pemerintah atau apa saja, ketidakmengertian mereka akan peraturan itu cenderung selalu itu akan menyusahkan masyarakat. Petugas BPJS yang nggak ngerti peraturan itu selalu cenderung akan menyusahkan pasiennya. Betul? Iya. Oh, kurang nih Pak, harus ambil surat ini, ambil surat ini, ambil surat ini. Dari mana? Dari puskesmas. Datang ke puskesmas. Ini nggak perlu lagi Pak, katanya. Tuh coba kan, ini nggak perlu lagi. Loh, ini dari rumah sakit. Bilang, itu goblok, katanya. Padahal mereka sama-sama petugas. Seharusnya sesama petugas dilarang menggoblok-goblokin, betul? Lalu saya bilang, Bu, Dok, tolong nomor dokter sama nomor handphonemu, supaya kalau nanti dimintanya lagi, nih hubungin yang ini. Ternyata memang itulah yang dikatakan dokter tadi, itu yang benar. Tapi di rumah sakit, petugas yang tidak mengerti peraturan cenderung selalu menyulitkan orang. Di mana saja, instansi mana saja, ketidakpahaman mereka itu akan menyulitkan. Tuntunan Tuhan yang kita tidak pahami itu akan cenderung menyulitkan hidup kita, dan itu membuat kita jadi lelah. Itu membuat jiwa kita jadi lesu.
Daud seharusnya tidak pernah bisa mengalami kelelahan kalau dia ngerti tuntunan Tuhan. Tapi ayat ini berkata tadi, maka sampai Daud menjadi letih lesu. Kenapa dia letih lesu? Karena dia mencoba untuk menghadapi Goliat seorang diri. Padahal sebelumnya Tuhan sudah tuntun bahwa tidak harus dia menghadapi semua Goliat yang ada. Cukup Goliat dia hadapin. Goliat yang lain lagi yang menghadapinya. Kita skip dulu sampai di sini ayat ini, nanti ayat berikutnya baru kita lihat. Mari kita lihat dulu di dalam ayat yang lain, yaitu di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17. 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17, kita lihat ayat 40, 48, 49, 40, 48, 49. Yuk. 1 Samuel 17, 40. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin. Siapa orang Filistin itu? Goliat. Waktu dia mau menghadapi Goliat, katanya Alkitab berkata dia pergi ke dasar sungai, dia ambil berapa batu? 5 batu. Pertanyaannya, kenapa 5 batu? Kenapa enggak 10? Kenapa enggak 3? Kenapa enggak 1? Hah? Jangan tanya-tanya lagi, Pak, aku bunda lelah jiwa ditanya lagi katanya, ya kan? Atau cadangan, siapa tahu meleset 1, ya kan? Ada 4 lagi gitu ya. Kita kan harus pakai hikmat. Memang Goliatnya 1 yang dihadapi Daud. Tapi kenapa ambil 5? Siapa tahu meleset. Bisa ya? Masuk akal ya? Iya, siapa tahu meleset. Yang kedua meleset lagi, yang ketiga meleset lagi. Masa 5 kali meleset semuanya? Kalau semua meleset, itu pasti cerita Robin Hood sama Rambo sama ya itu tadi ya. Itu pasti seperti itu. Tapi kenapa 5? Bukan juga supaya ada cadangan. Bukan juga kebetulan aja dia ambil 5, dia gomak 5. Bukan. Tapi kenapa sebetulnya itu 5? Karena sebetulnya Tuhan sedang memberi tuntunan kepada Daud bahwa ada 5 Goliat. Ada 5 Goliat yang harus dikalahkan. Itu sebabnya secara simbolis Daud mengambil 5. Lalu lihat ayat 48, 49-nya. Berapa yang digunakan oleh Daud? Yuk, 48, 49, 1, 2 ya. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke bagian musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantongnya yang tadinya isinya 5 ya. Diambilnya lah berapa? Sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Berapa yang digunakannya? Dan itu batu pertama, bukan meleset. Memang 1 saja yang kena, tapi kan bisa batu kelima, bukan sekali 5 gitu, 5-5-nya kena gitu kan. 1 kena dahi, 1 kena dada, 1 kena perut, ya, 1 kena kaki, 2 lalu kena semuanya sehingga robohlah dia gitu. Enggak, tetap 1, dan 1 itu adalah batu yang pertama. Lalu untuk apa yang 4 lagi? Sebetulnya itulah tuntunan Tuhan yang memang tidak dikasih tahu oleh Tuhan sebelumnya. Daud, waktu kau ambil nanti batu, ambil 5 ya. Lalu Daud mulai tanya, Tuhan kenapa harus 5? Oh, karena sebetulnya nanti ada 5 Goliat. Nggak gitu. Tidak jelas sekali. Tuntunan Tuhan itu tidak begitu audible, jelas penjelasannya, tidak.
Itu sebabnya firman Tuhan selalu berkata, tiap langkahku, kenapa enggak selalu setiap perjalananku? Kenapa tiap langkahku? Kenapa enggak perjalananku? Kenapa? Karena memang tuntunan Tuhan itu kadang-kadang dia langkah demi langkah. Sampai di sini Daud masih belum memahami. Satunya ia digunakannya untuk merobohkan Goliat itu, dan itu batu yang pertama. Lalu untuk apa yang 4 lagi itu? Karena ternyata berikut-berikutnya itu hanya sebagai simbolis. Kau yang ngalahkan Goliat yang pertama, maka kau ambillah batu yang lain untuk Goliat yang berikutnya. Tapi bukan kau yang harus mengalahkan Goliatnya. Balik kembali ke ayat yang kita skip tadi. Lihat lagi kembali di ayatnya 2 Samuel pasalnya yang ke-21 tadi. Tapi ayatnya yang ke-16. Ayat 15 tadi dikatakan bahwa Daud itu sudah kelelahan dia, sudah lesu. Kenapa? Karena ternyata Goliat tidak cuma satu, ada Goliat yang lain, dan dia coba untuk mengalahkan Goliat ini juga. Mungkin dia pikir, dulu pun sudah kukalahkan, Goliat ini pun akan kukalahkan. Tapi ternyata berbeda situasinya. Hari itu dia coba untuk mengalahkannya, dia mengalami letih lesu. Lalu apa yang harus dihadapinya? Lihat ayat 16. Ayat 16 berkata, yuk 1, 2 ya, Yisbi-Benob, yang termasuk keturunan raksasa. Berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi siapa? Abisai anak Zeruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama dengan engkau. Yang lain bilang, Daud, Goliat mudah selesai kau hadapi. Yang ini, biar ini Goliat kami. Goliat yang kedua roboh. Siapa yang merobohkan? Abisai. Lihat yang berikutnya 18. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sikai itu orang Husa memukul Kalasab yang termasuk keturunan apa? Raksasa juga. Lalu dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Etanan bin Yaira Erogim orang Bethlehem itu menewaskan Goliat orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Goliat keberapa itu? Ketiga. Daud pertama, yang kedua tadi si Abisai, yang ketiga ini. 19, lihat lagi. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Etanan bin Yaira Oregim orang Bethlehem itu menewaskan Goliat orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. 4, 5. Terus berapa tuh? Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6. Waduh, tuh Goliatnya ngeri tuh. Jarinya aja 6, saudara ya. 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan siapa? Raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel. Maka siapa yang maju? Yonan anak Sima kakak Daud menewaskannya. Keempat orang itu termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Wah, itu dia. Ada beberapa prinsip yang Tuhan kasih tahu di situ. Karena orang peka yang bisa menangkap. Daud pun awalnya tidak peka, sehingga dia coba lawan dan hampir punah. Untung orang-orang dekat Daud bilang begini, selesai, kau istirahatlah. So, kalau kau juga yang maju, mati kau, katanya. Habislah keturunan Daud, katanya. Habislah keturunan Isai. Padam, putus garis keturunan. Biarkan kami yang maju, katanya. Sehingga sebetulnya waktu diambil Daud 5 batu itu,
cukup satu untuk Goliat.